Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Oke. Maaf Pak, Maaf sebelumnya ini dengan siapa ya? ini Pak, saya dengan Ahmad yang kemarin hubungi Bapak dengan untuk diadakan konseling mengenai. Oh iya, gimana kabarnya? Baik Pak, alhamdulillah. Gimana tadi proses belajarnya di kelas? Menyenangkan atau gimana? Lumayan Pak. Apakah sebelumnya ini sudah pernah mengikuti konseling? Belum Pak. Belum pernah. Oke, baiklah kalau begitu Bapak bisa jelaskan sedikit mengenai konseling itu apa? Bagaimana? Baik Pak. Oke, jadi konseling itu merupakan bantuan profesional yang diberikan oleh konselor kepada konselingnya, tujuannya untuk memecahkan atau memberikan solusi masalah yang dialami oleh si konseling istilahnya. Ya, contohnya seperti kita berdua ini yang sudah kita lakukan, Bapak sebagai konselor, Nah sebagai konselingnya itu. Oh, begitu ya Pak. Jadi, dalam konseling ini pertemuan kita ini dibatasi. Kita akan melakukan pertemuan itu 30 sampai 45 menit. Dengan waktu yang terbatas ini, Bapak akan bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dan menceritakan semua masalahnya yang alami. Pada pertemuan pertama ini, jika masalah belum terselesaikan, maka kita akan mengadakan perjanjian untuk pertemuan berikutnya menyelesaikan masalahnya. Gitu. Oh, begitu ya. Baiklah, setelah kita menghadapi waktu yang ditentukan dalam proses konseling ini, coba sekarang ceritakan masalah yang sedang alami. Jadi gini Pak, saya sendiri ini Pak ya, belakangan ini saya itu sering dimarahi sama guru. Dimarahi, kenapa ya? Mungkin karena saya sering tidak saya tugas. Coba ceritakan yang ini membuat tidak mengerjakan tugas itu, kenapa? Ya, karena itu kayak bahan besar untuk belajar mulai dari jam 7 pagi harus belajar di sekolah, dan setelah pulang dari sekolah saya harus ikut les, belum lagi itu saat pulang ke rumah harus belajar PR gitu. Oke, jadi ini merasa bosan ya dengan kegiatan yang kegiatan yang itu aja setiap harinya. Ya Pak, kalau saya bosan itu saya lebih memilih untuk tidur daripada mengerjakan tugas. Itu saya tidak ingin terlalu lelah dan saya takut nantinya akan jatuh sakit jika terlalu memaksakan diri untuk belajar. Gitu. Jika ini tidur cepat, tidak tidak terlalu malam, apakah menggantikannya dengan belajar di waktu tengah malam atau waktu subuh untuk mengerjakan tugas-tugas? Tidak Pak, saya tetap seperti itu. Jadi meskipun tidur awal, tetap bangun seperti biasanya, tidak mengerjakan tugas. Ya Pak, saya tahu bahwa saya sering melakukan tidak tepat, tapi itu membuat saya merasa nyaman. Saya sadar bahwa seharusnya saya belajar dengan giat, karena sebentar lagi saya akan ujian. Kamu mengatakan kamu harus giat belajar gitu ya untuk menghadapi ujian, tapi kamu merasa
nyaman tidur lebih awal dan tidak mengerjakan tugas. Iya Pak, saya tuh bingung harus bagaimana. Saya tuh tahu gagal saat ujian. Lalu, Lalu saya butuh motivasi yang baik untuk membuat saya ingin rajin belajar. jadi kamu untuk motivasi untuk belajar ya, karena kamu takut untuk gagal ujian. Ya Pak, kalau saya begini terus kan saya gagal dalam ujian. Jadi kamu merasa tertekan dalam menghadapi ujian. Iya Pak, saya takut gagal Pak kalau saya gagal. Orang tua saya itu pasti marah kan. Teman-teman itu menjadi saya. Bahwa nanti apa yang sedang akan merasakan ini berdasarkan cerita kamu mulai bosan dengan belajar karena jadwal yang belajarmu yang terlalu padat itu. Nah, kamu juga takut akan gagal ujian, karena tidak tahu bagaimana agar semangat lagi. Betul begitu. Iya Pak, memang itu Pak. Bapak paham dengan apa yang kamu sedang alami. Nah, sekarang pada dasarnya kita emang akan udah bosan ketika menjalani aktivitas yang itu saja. Apalagi kamu yang sekarang ini sedang mencoba-coba hal-hal yang baru yang menyenangkan. Orang-orang biasanya memanfaatkan weekend untuk berlibur, berkumpul dengan keluarga, atau berjalan-jalan dengan teman. Nah, untuk menghilangkan rasa penat karena aktivitas yang membosankan. Iya juga sih Pak. Nah, sekarang coba kamu pikirkan hal-hal yang menyenangkan, yang membuat kamu semangat belajar lagi. Ya tadi saya sering mendengarkan musik, nonton bioskop, jalan-jalan yang teman saya atau nonton di kayak gitu loh Pak ya, jalan-jalan. Hari ini sudah tahu hal yang membuat Aan bersemangat. Nah, jadi apa rencanamu untuk menghilangkan kebosanan dalam belajar? Jadi ini Pak, rencana saya itu saya akan mengatur uang untuk belajar dan merencanakan jalan-jalan bersama teman-teman yang saat weekend mahasiswa kali di dalam sebulan saat weekend dan sesekali mendengar musik saat mulai bosan belajar. Oke, bagus, karena telah menemukan solusi yang Bapak pikir sangat tepat dan apa yang kamu lakukan dengan sungguh-sungguh dan apa yang mau kamu lakukan dengan sungguh-sungguh. Itu saja Pak, saya ingin mulai prestasi dan seperti itulah. Oke, Bapak yakin kamu bisa, kamu itu murid yang Bapak yakin kamu bisa, kamu adalah murid yang berprestasi. Kamu tentu tahu apa yang baik untuk dirimu sendiri, meningkatkan belajar kamu sehingga prestasinya bisa akan capai seperti itu. Baik Pak, saya senang sekali jika hal yang bisa saya laksanakan dengan baik. Saya berjanji akan belajar agar bisa sukses dalam menghadapi ujian. Ya, Bapak sangat senang mendengarkan antusiasme itu. Nah, apa masih ada hal lain yang ingin Aan sampaikan? Saya rasa hari ini sudah cukup Pak. Sudah cukup ya? Ya, berhubung juga waktu sudah habis, kita akhiri proses konseling ini sampai di sini saja. Nah, sebelumnya mari kita simpulkan dulu ya, konseling kita ada pertemuan pertama ini. Jadi hasil dari konseling kita pertemuan pertama ini, Aan ini mengatakan bahwa prestasi Aan menurun, terus mudah jenuh dalam belajar, jadwal yang padat, tidak memiliki semangat belajar, terus dalam mengatasi masalah. Terus Aan juga berencana untuk mengatur waktu belajar, meluangkan waktu berjalan-jalan dengan teman-teman, terus mendengarkan musik
saat mulai proses belajar bagaimana Ya Pak, saya berusaha untuk menjauhi hal-hal seperti yang sekarang ini Pak. Nah, sekarang saya atasi dengan dapat semangat kembali dalam belajar. senang banget punya tahapan ini. Nah, gimana perasaan tahapan sekarang? Saya rasa masih senang dan lega Pak. Sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi setelah konseling ini berakhir, apa rencana tahapan yang akan dilakukan? Saya akan memulai dengan mengatur ulang jadwal kerja, membuat jalan-jalan saat weekend agar tidak saja rutinitas harian dan sesekali menguatkan fisik saat mulai bosan belajar. Bagus. Semoga kamu ini bisa menjalankan rencana dengan baik sesuai yang dibuat dan diinginkan Aan. Nah, kalau itu konseling ini dapat kita akhiri, nah juga bisa jangan sungkan lagi untuk datang menemui Bapak menceritakan masalah-masalah dan kesulitan-kesulitannya. Baik Pak, terima kasih atas apa yang Bapak sampaikan. Saya merasa senang dan juga saya sekarang sudah tahu apa yang saya lakukan. Kalau begitu saya mau permisi Pak. Nah, itu Pak. Waalaikumsalam, silakan.